So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita siapkan hati kita biarlah Tuhan melawat setiap kami. Amin. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang padamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Tuhan. Memuaskan setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kami datang padamu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Inama shandina ya lama shakata kaya lama shikina ya lamo. Ipataka nina lama shandina ya lamo. Inama shandina ya lamo. Haleluya. Haleluya. Kau layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan, Raja segala raja, Allah kami yang hidup. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Mulut kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari semuanya bangkit berdiri. Alam semesta
Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari sama-sama serukan Hosana, 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 Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, layak dipuji hanya Kau yang layak dipuji Tuhan, Raja segala raja, nama-Mu besar bermuliaan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata. Amin Tuhan, termulia. Sekali lagi katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang amin Tuhan, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Kami besar, Rupa besar Tuhan, layak dipuji dan disembah Kau, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi, bersorak-sorai untuk nama-Mu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Kau. Haleluya, amin, haleluya. Yang siap memuji Tuhan coba lambaikan tangannya. Haleluya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari semuanya kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku puji. Amin. Kami puji Engkau Tuhan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, amin. Haleluya. Engkau yang layak dipuji Tuhan Yesus. Mari semuanya bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Kaulah Raja Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut, amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, kami kan bangkit Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan
bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, penebus kami, penyelamat kami yang hidup, yang duduk di sebelah kanan Allah. Engkaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dengan senap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan
kemuliaan lebih lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu yang menebus setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan Yesus yang memenuhi dia dengan Roh-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam. Puji Tuhan pada hari ini kita dikasih ya oleh Tuhan kesempatan yang baik untuk kita menghadiri ibadah secara langsung. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara online, saya pastikan dan saya doa supaya kita semua yang hadir pada saat ini di minggu pertama bulan Mei 2021 ini sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan saat ini firman Allah kita akan berbicara tentang topik yang tidak asing lagi. Ya mungkin dari kecil, dari sekolah minggu kita sudah diajar bagaimana ya cara kita memuji Tuhan, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Kita sudah seringkali diajar pada waktu kita duduk mungkin di sekolah minggu atau pada waktu kita mengawali kepercayaan kita di masa yang tua, kita mendengar khotbah betapa penting tentang pujian dan doa. Oleh sebab itu pada saat ini firman Allah adalah temanya bicara tentang pujian dan doa mengubah hati. Pujian dan doa mengubah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam suratan Paulus kepada jemaat atau kepada gereja yang ada di Tesalonika. Kenapa Paulus mengirim surat ini yang berbicara tentang pujian dan doa? Karena ini penting sekali bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Kita tahu latar belakang gereja di Tesalonika adalah gereja yang teraniaya. Gereja yang banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami siksaan oleh kekejaman kekaisaran pada waktu itu, di mana mereka sangat dibenci pada saat mereka sudah menjadi orang atau pengikut Kristus. Jadi kalau saudara mempelajari hidup gereja yang disurati oleh Rasul Paulus dari kitab Roma dan seterusnya, itu banyak sekali jemaat yang mendapat surat dari Paulus adalah jemaat yang menderita, jemaat yang dianiaya, jemaat yang mengalami siksaan, bukan karena perbuatan jahat, bukan karena merugikan negara, tetapi mereka karena menjadi pengikut Kristus. Nah, itu sebabnya kunci bagaimana supaya mereka tetap tabah, tetap kuat, tetap bertahan mengikut Yesus. Maka Paulus menekankan betapa penting mereka harus hidup di dalam pujian dan berdoa. Ya, baik, kita akan lihat dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22 dari 1 Tesalonika berkata demikian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 22. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu
dari segala jenis kejahatan. Nah, ayat-ayat ini saya akan menyampaikan 3 bagian dari pujian doa untuk mengubah hati. Betapa penting doa dan pujian yang ditulis oleh Alkitab. Ya, kenapa pujian dan ucapan syukur dan doa ini penting? Ya, karena ini pelayanan. Ini pelayanan dan pekerjaan orang Kristen bukan hanya pada waktu kita berada di dunia. Tetapi ini pekerjaan yang harus kita bawa pada saat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga tidak ada orang bekerja. Di dalam kerajaan sorga tidak ada lagi orang menangis. Di dalam kerajaan sorga tidak ada lagi orang yang susah. Di dalam kerajaan sorga tidak ada lagi yang kecewa. Di dalam kerajaan sorga tidak ada yang namanya kesepian. Di dalam kerajaan sorga tidak ada yang namanya sakit penyakit atau kematian dan lain-lain. Kerajaan sorga hanya diisi oleh orang-orang yang setiap hari selama 24 jam diisi oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah. Orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang mengucap syukur dan memuji Dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebabnya pujian dan doa ini sangat penting. Kalau firman Allah seringkali diulang-ulang. Mungkin tema ini bukan 1-2 kali kita mendengar khotbah yang disampaikan oleh gembala sidang maupun disampaikan oleh tamu-tamu pembicara dari luar kota. Banyak kali berbicara tentang doa. Banyak kali bicara tentang pujian. Karena memang doa dan pujian ini sangat penting. Kalau Allah berulang-ulang berbicara kepada saya dan saudara, berarti ini satu berita yang sangat penting. Kalau tidak penting, Allah tidak akan berbicara berulang-ulang kali. Karena ini menyangkut kehidupan kita selama di dunia sampai kehidupan kita di sorga. Itu sebabnya pada saat ini kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca pada saat ini, ya, pentingnya kita harus berdoa dan memuji Tuhan, ya. Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa, ya. Jadi kata tetap itu artinya permanen. Jadi doa orang Kristen itu adalah pelayanan yang permanen. Ya. Pelayanan yang permanen ini tidak bisa kita lakukan kalau aku senang berdoa. Kalau aku suka berdoa. Kalau aku sudah diberkati, gak perlu berdoa lagi. Kalau aku susah, aku baru berdoa. Kalau aku kecepit, baru aku menangis mencari Tuhan. Kalau aku sakit yang divonis oleh dokter, baru kita minta doa. Baru minta bantuan doa kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi doa itu bukan karena pada saat kita dalam kebutuhan. Justru doa ini harus menjadi bagian hidupmu. Ya, bagian hidup kita. Kita tetap berdoa. Senang atau suka. Diberkati atau tidak diberkati. Sukses atau gagal. Kuat atau lemah. Kita harus tetap berdoa. Ya, berdoa. Kenapa? Doa mengubah hati yang khawatir. Doa itu mengubah hati yang cemas. Ya, doa menjadi hati yang penuh damai. Sehingga kalau saudara
dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan hidup tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Saudara tidak usah pergi lari ke minuman keras, pergi berjudi, pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Justru kita datang merendahkan diri, kita berdoa, kita sapa Dia sebagai sumber damai, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kuasa. Kita panggil namanya. Karena Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Jadi doanya orang benar itu besar, saudara. Kita akan melihat dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Bagaimana mereka menjadi pemenang, mereka mampu mengatasi setiap persoalan hidup, mampu dalam kesulitan, seberat apapun, mampu menghadapi tantangan, menghadapi musuh. Sehebat apapun mereka bisa mengatasi, bahkan mereka keluar sebagai pemenang oleh karena mereka mau berdoa kepada Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lihat betapa hebatnya doa orang benar. Bagaimana hebatnya orang percaya sehingga bisa mengubah hatinya, hati yang penuh ketakutan, hati yang diancam dengan kematian, hati yang yang akan mengalami penghukuman, hati yang disakiti oleh pasangan hidupnya, hati yang mengalami tantangan yang dikatakan bahwa bagi dirinya adalah sesuatu yang mustahil, bisa terjadi sebuah mukjizat. Mari kita akan lihat contoh yang pertama di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Ini merupakan kitab yang hebat sekali, yang memberikan teladan kepada saudara dan saya, ya. Daniel pasalnya yang ke-6, ayat 11 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kita lihat Daniel ini punya kewajiban, kebiasaan melakukan setiap hari 3 kali berdoa. 3 kali berdoa ini menjadi kebiasaannya Daniel sebagai seorang perdana menteri. Saya yakin bahwa dia itu seorang yang super sibuk, ya. Apalagi bukan hanya mengatasi, memimpin kerajaan di Media Persia dalam kepemimpinan raja di situ, tetapi ada lawan politiknya. Bagaimana Daniel yang memiliki jabatan yang tinggi ini supaya Daniel ini dihabisi, Daniel ini dibunuh, Daniel ini dilenyapkan dari muka bumi, karena inilah yang menjadi penghalang lawan politiknya untuk bisa naik jabatan lebih tinggi seperti yang dimiliki oleh Daniel. Jadi kesuksesan Daniel di satu sisi dia harus menghadapi ancaman kematian. Dan lawan politik mereka mengusulkan kepada raja, ya, kepada Raja Darius supaya selama 1 bulan tidak boleh siapapun orangnya berdoa kepada Allah lain, kecuali mereka harus berdoa kepada Raja Darius. Dan usulan ini oleh lawan politik Daniel, di dalamnya ada sanksi-sanksi yang super berat. Dan apabila orang-orang di dalam
kerajaan Media Persia itu ada yang melanggar, berdoa kepada ilah lain, kepada Allah lain, kepada kepercayaan lain kecuali kepada Raja Darius, maka hukumannya mereka akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Kalau sudah masuk ke dalam kandang singa, siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa berani menolong? Siapa yang bisa berani membela? Yang namanya Daniel orang baik, orang jujur, orang yang disiplin, orang yang selalu taat kepada otoritas. Oh, seorang raja, seorang Daniel yang selalu taat kepada Raja Darius. Tetapi kenapa Daniel harus menghadapi satu kenyataan yang taruhannya harus menghadapi kematian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, tidak selamanya menjadi pengikut Kristus harus menghadapi sesuatu yang baik, yang nyaman, yang aman. Kadang-kadang kita menghadapi ancaman karena iman, karena kesetiaan kita, karena doa. Tetapi jangan sampai ancaman, tantangan, kematian membuat iman kita jadi lemah. Kasih kita semakin kendor. Kesetiaan kita kepada Allah semakin mundur. Jangan. Kita harus belajar kepada Daniel. Pada waktu surat SK keluar yang ditandatangani oleh Raja Darius, sudah pasti Daniel terancam akan dibunuh, masuk ke dalam lubang singa. Tetapi bagaimana sikap Daniel? Apakah Daniel berhenti berdoa? Dan dia berkata, Tuhan, absen dulu 1 bulan. Kalau aku melanggar perintah raja, aku mati. Aku jadi santapan empuk daripada singa-singa yang memang disiapkan untuk menyantap. Tuhan minta maaf dulu. Nggak usah ke gereja dulu loh. Nggak usah ibadah dulu, tunggu. Kalau situasinya aman, damai, baru aku bertindak. Daniel begitu. Dia tidak bilang sama Tuhan, Tuhan minta izin ya, aku berhenti doa dulu 1 bulan. Dah. Justru pada waktu Daniel mendengar perintah Raja Darius, bahwa siapa yang berdoa kepada Allah, hukumannya itu masuk ke dalam lubang singa. Justru Daniel bukan menjadi ciut nari, tetapi dia lebih lagi. Dia lebih bersemangat, lebih dia mengambil tindakan doa. Jadi kalau saudara menghadapi maut, ancaman apapun, saudara justru kita harus doa. Dan apa yang terjadi, saudara? Daniel memang masuk ke dalam lubang singa. Tetapi Alkitab mengatakan, Tuhan kirim malaikat untuk membungkamkan singa-singa yang lapar, yang seharusnya menerkam itu orang yang namanya Daniel. Tapi Alkitab mengatakan tidak satu sehelai pakaian yang dirobek oleh singa. Singa tidak berani menyentuh karena ada perlindungan Allah. Karena Allah melihat, inilah Daniel. Daniel orang yang suka berdoa kepadaku setiap hari 3 kali 1 hari. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah masih semangat? Apa masih berapi-api berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin saudara berkata, sudah om, saya sama seperti Daniel. Setiap hari saya berdoa. Yang pertama doa pagi pada waktu saya mau makan pecel. Mengucap syukur. Kan doa. Doa yang kedua pada saat aku
aku mau makan siang, namanya masakan menu rawon beati. Kan sudah doa. Sore juga malam. Sore atau malam saya juga doa tuh. Doa yang ketiga pada saat saya menghadapi menu di atas meja yang namanya nasi tempong. Saya juga doa. Lah kan sudah 3 kali. Yang dimaksud dengan doa 3 kali oleh Daniel ini bukan doa makan. Doa makan tuh sudah wajar. Ini doa syafaat. Doa syafaat. Setiap hari Daniel berdoa mengarahkan wajahnya, imannya, pengharapannya kepada Yerusalem. Di mana Yerusalem saat itu sudah hancur lebur. Bait Allah di Yerusalem sudah dibakar habis. Itu sebabnya Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Mendoakan supaya terjadi pemulihan. Terjadi pembangunan kembali bait Allah yang pernah dibangun oleh Raja Salomo. Dan memang benar saudara. Doa-doa syafaatnya Daniel dijawab oleh Tuhan. Dan Daniel masuk lubang singa. Tapi singa tidak berani menyentuh Daniel. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan takut menghadapi ancaman apapun. Saudara harus banyak doa. Amin. Banyak berdoa. Yang kedua kita lihat. Satu lagi. 1 Samuel pasalnya yang pertama. Kita lihat ada satu kisah yang luar biasa bahwa doa itu bisa mengubah hati. 1 Samuel pasalnya yang pertama. Ayatnya yang kita lihat 1 Samuel pertama ayatnya yang 6, 7. 6 dan 7 ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Kita lihat ayat 10 sampai 11. Kita lewati 10 sampai 11. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini kasus rumah tangga yang dialami oleh Hana. Hana dikatakan seorang istri Elkana, tetapi Alkitab berkata bahwa Hana ini mandul. Orang mandul pasti tidak bisa hamil, bisa melahirkan anak. Dan Alkitab juga menulis bahwa Elkana juga cari wanita lain supaya bisa melahirkan keturunan bagi keluarga mereka. Mereka dapat seorang wanita walaupun itu pelanggaran yang namanya penina. Nah, apa yang terjadi setelah dinikahi atau dikawini oleh Elkana punya anak. Bukan 1, 2 tapi lebih. Akhirnya anak ini boleh bertumbuh menjadi semakin besar. Maka apa yang terjadi? Keluarga ini mengalami penderitaan. Khususnya secara pribadi yang namanya si Hana. Dia sedih, susah. Suaminya sudah diambil wanita lain. Sudah diejek, dihina, sudah dipermalukan. Setiap hari bikin Hana menangis.
Dan tentu sebagai wanita, pasti perasaan naluri wanita, Hana itu menderita secara batin. Tetapi bagaimana waktu dia menghadapi kasus ini? Apakah Hana berkata, aku minta dicerai saja. Aku minta dipisah saja. Aku tidak kuat kumpul dengan manuku yang jahat itu. Tidak. Atau mungkin dengan tindakan-tindakan yang lebih radikal. Dan dia berkata, tunggu tanggal mainnya. Nanti tak racun itu si Penina. Biar habis semuanya. Dia juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersumber ke hawa nafsu dan kedagingan dan kebencian. Justru Hana, dia datang ke Silo, dia berdoa, menangis. Apa yang menjadi penderitaan hidupnya. Kesedihannya, kekecewaannya, sakit hatinya, dia berdoa di rumah Allah. Jadi saudara kalau menghadapi tantangan, masalah hidup, rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi. Saudara jangan coba-coba bertindak dengan cara-cara dunia. Cara-cara kedagingan, cara hawa nafsu, cara emosi. Itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Caramu untuk mengatasi problem kembali kepada firman. Apa yang dilakukan oleh si Hana, dia datang di rumah Allah, dia berdoa kepada Tuhan, meskipun secara fakta dan nyata, dirinya lah seorang wanita yang mandul, dilihat dari faktor usia yang sudah tua, harapan untuk hamil sudah tidak mungkin. Harapan untuk memongong anak sudah tidak memungkinkan. Tetapi kita lihat, Hana dia melakukan tindakan iman, berdoa, bernasar, berjanji. Hana bilang, kalau Tuhan dengar doaku, anak ini tak ku persembahkan untuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Memang benar saudara, apa yang didoakan oleh Hana. Hana keluar sebagai pemenang karena dia mau berdoa. Jadi saudara, dari contoh dua kasus ini, dua kejadian, betapa hebat doa orang beriman. Amin. Karena itu jangan abaikan. Jangan lalai berdoa. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun permasalahanmu. Jangan lari di luar kehendak Tuhan. Justru merendahkan diri, beriman, berlutut. Memang kadang-kadang doa orang beriman itu tidak cosplang dijawab. Kadang-kadang butuh waktu, butuh diproses. Tetapi yang kita harus imani, doa orang benar besar kuasanya. Itu yang pertama. Doa mengubah hati. Daniel gak takut mati. Hana juga mampu mengatasi problem rumah tangganya. Hatinya tetap terjaga di masa-masa yang berat. Sehingga dia keluar sebagai pemenang. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur ini pekerjaan yang kita sampaikan kepada Allah. Ya. Kalau berdoa itu memohon pada dasarnya. Memohon, meminta pertolongan, campur tangan Allah. Tapi kalau bersyukur, ini merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Saudara dikasih sesuatu oleh seseorang, kita pasti berkata, terima kasih Bapak. Saudara pernah ditolong orang, saudara pernah dibantu orang, pernah dikasih seseorang, kita berkata terima kasih. Bahasa Grekanya kamsia. Ungkapan terima kasih ini penting. Apalagi kepada Tuhan. Saudara, setiap hari 24 jam. Nyawa kita ini dijaga Tuhan. Napas kita ini dijaga oleh Allah. Tanpa kita bayar 1 sen pun. Saya dapat grup WA dari grup saya di Pamak. Hari ini
Ada seorang gembala sidang yang dipanggil Tuhan. Gerejanya di Yosomolyo sana, namanya Ibu Pendeta Deborah Erwin. Di kalangan hamba Tuhan Banyuwangi, dia seorang pengurus Bamak, khususnya wanita, dia sudah dikenal di kalangan gembala-gembala. Dia mengakhiri tugasnya tadi. Suaminya beberapa tahun yang lalu sudah meninggal. Nah saudaraku, tugasnya selesai. Tapi tugas doa dan mengucap syukur, itu dia bawa ke sorga. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Tetapi ucapan syukurmu, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita panjatkan, buka mata setiap pagi kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah jaga aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lindungi aku. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini aku masih bisa makan. Terima kasih Tuhan sampai saat ini aku masih bisa kerja. Terima kasih Tuhan sampai hari ini aku masih tetap akses studi atau kuliah atau sekolah. Terima kasih ya Tuhan sampai detik ini Tuhan beri aku kekuatan, kesehatan. Kita sampaikan kepada Dia. Syukur kalau sudah dapat berkat-berkat spesial, bisa bangun rumah, bisa punya pacar, bisa punya tunangan, bisa dapat pekerjaan, bisa lulus tes di perguruan tinggi, bisa naik kelas. Kita jangan lupa kita bersyukur sama Tuhan. Termasuk dalam keadaan, situasi yang secara manusia tidak menguntulkan, kita tetap berkata terima kasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena itu perintah. Ya, jadi daripada saudara bersungut, ngomel, marah, menggerutu-gerutu kepada Tuhan, itu tidak akan mengubah keadaan. Tahu Pak, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan turut bekerja. Ayub, seorang bapak rohani yang terkenal. Bapak yang saleh, bapak yang jujur, bapak yang menjauhi kejahatan, bapak yang taat kepada Allah. Tapi tidak terlepas yang namanya cobaan hidup, masalah hidup. Nah pada waktu dia kehilangan 10 anak, pada waktu dia kehilangan seluruh harta benda, pada waktu dia kehilangan kesehatan tubuhnya karena digerogoti penyakit, borok dari kepala sampai ke telapak kaki. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan, aku datang ke dunia dengan telanjang. Aku tidak membawa apa-apa. Tuhan yang Kau yang memberi aku semua. Memberi aku anak, memberi aku kekayaan, memberikan aku istri, memberikan aku pekerjaan, memberikan aku semuanya dari Engkau. Tapi aku yakin, aku percaya juga Tuhan yang berdaulat untuk memberi, tetapi Tuhan berdaulat untuk mengambil. Segala puji, segala syukur aku sampaikan kepadamu Tuhan. Itu ucapan syukur saudara. Dan akhirnya memang Ayub kehilangan semuanya. Tapi Alkitab menulis di pasal terakhir, Ayub mengalami pemulihan. Dia bisa punya anak 10 lagi. Relasi dan sahabatnya semuanya cinta sama dia. Dikasih umur panjang. Anak-anaknya juga. Dia bisa melihat anak cucu dan cicit dan cangganya masih dia menyaksikan. Oleh karena apa? Karena Ayub hidup penuh ucapan syukur. Jadi yang kedua, ucapan syukur yang ketiga yang tidak kalah penting. Ayatnya yang jauhikanlah dirimu dari segala yang jenis kejahatan. 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini berbicara tentang berjaga-jaga. Bagaimana supaya hati ini tetap tenang, tetap ada damai, tetap ada sukacita di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin bila mengerikan, keadaan
keadaannya semakin berat. Kita perlu menjaga hati. Ya. Makanya Amsal Sulaiman berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, saudara dan saya harus jaga hati. Kalau hati ini tidak dijaga, wah, kalau hatinya sudah diisi, diracuni oleh berita-berita dari luar setiap hari 24 jam. Berita COVID, berita kelaparan, berita peperangan, berita musibah, berita-berita bencana alam, berita-berita kematian dan sebagainya. Kalau hati ini hanya diisi dengan info-info dari luar, semakin ciut hati kita. Semakin takut. Tetapi kalau hati ini dijaga, hati ini dipenuhi oleh firman, hati ini kendalikan oleh Roh Kudus, saya percaya hidup kita akan tetap tenang, tetap aman, tetap ada sejahtera, tetap ada satu iman yang mantap mengikut Tuhan. Dan kita akan berkata, aku tidak takut apapun yang terjadi di dunia. Segala sesuatu yang terjadi di dunia bukan karena kebetulan. Semuanya itu seizin Allah. Jaga hati. Ya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Karena apa? Karena dari hati. Kejahatan itu sebenarnya berawal dari hati. Jadi kalau hatinya baik, hatinya saleh, hatinya penuh kemurahan, hatinya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan kerendahan, hatinya penuh dengan istilahnya rukun, hatinya penuh dengan peduli kepada orang lain. Saya yakin hidup ini tidak mudah terjadi sebuah konflik. Tidak mudah terjadi sebuah pertengkaran. Tidak semua terjadi masalah. Kalau hati ini sudah dibaharui, hati ini sudah dikendalikan oleh firman. Kenapa? Keluarga sering terjadi konflik karena hatinya. Hati yang tidak mau mengampuni, hati yang tidak mau menaklukkan diri. Misalnya seorang mantu, dia tidak mau merendahkan diri menghormati mertua. Malah dilawan terus. Nah, ini akan terjadi konflik. Saya punya kakak yang saudara kenal, kalau datang ke Roko Jampi selalu memanggil Wako, ya. Saudara tahu tak Wako? Wako itu punya suami. Punya anak 2. 3 sebenarnya, 1 dipanggil Tuhan. Tapi dia punya mertua saudara, luar biasa. Namanya orang Toto ya, mertua kakak saya itu dia seorang perempuan super saudara. Super. Bukan super sesuatu yang membuat kita senang suka gitu. Super cerewet. Anak Wako waktu dia lahir, yang pertama sampai kedua, ketiga, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ditaruh di keranjang kecil, 24 jam ditaruh di situ. Tidak boleh orang datang, aduh lucu ya anaknya Wako, aduh ganteng, tak gendong karena lucu-lucunya. Oh langsung dipendilikin dengan mertuanya saudara. Kalau bertamu ke sana, nggak ada tamu itu bertahan lama. Jahat memang. Cerewet. Nyapu. Itu tidak boleh sembarangan nyapu saudara. Nyapunya tuh harus betul-betul. Ya. Dan kalau medek kangkung, sayur kangkung. Itu diukur saudara. Ukuran 1 ke 2 itu diukur panjangnya. Itu dimakan untuk keluarga. Apalagi kalau sedang makan bersama sampai ngocek ini. Langsung dituding. Cerewet. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang kan jarang itika-itika makan ribut dengan orang tua.
Apalagi yang namanya makan lebih awal. Anak atau mantu makan lebih awal. Kalau tidak dia dulu. Atau kalau mau makan lebih awal harus disiapkan menu yang utama dulu. Disendirikan. Baru yang lain. Anaknya, mantunya, cucunya boleh menyentuh. Kalau tidak dimarahi saudara. Tapi hebatnya. Kakak saya yang namanya Wako. Tidak pernah konflik dengan mertua. Dia ngalah terus. Dia nurut. Apa yang jadi kesukaannya. Apa yang jadi keinginannya dilayani. Sampai akhir hidup. Anaknya kandungnya sendiri tidak tahan. Secara manusia sakit. Secara manusia tidak ada kebebasan. Mau keluar tidak boleh. Mau ke jalan-jalan tidak boleh. Oh, kakak saya dikurung saudara. Kakak saya kerjaannya keluar hanya pada waktu dia dinas di apotek. Kerja di apotek cukup lama. Pulang dari apotek, masuk kandang. Gak boleh keluar. Secara batin. Mertua ini jahat. Mungkin kalau mantu-mantu sekarang mungkin dia, Tuhan, cabut nyawa mertuaku biar cepat mati. Tapi kakak saya tidak. Karena sebuah proses, itu sebuah proses karakter. Untuk membuat manusia menjadi sabar, tahan terhadap cobaan hidup. Dan akhirnya kakak saya sebagai pemenang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mencari mantu juga perlu banyak berdoa ya. Ya, apalagi mantu zaman sekarang itu beda dengan zaman 40 tahun lalu. Selalu hormat sama mertua, tapi mantu-mantu modern kadang-kadang. Oh, mertuanya belum makan langsung ambil nasi. Kalau perlu menu ikannya dihabisin untuk orang tua, untuk mertua itu urusan kedua. Tapi saya berdoa jemaat yang ada di Philadelphia menjadi jemaat yang teladan di dalam rumah tangganya. Amin. Karena apa? Orang yang hormat sama orang tua itu dikasih bahagia, dikasih umur panjang, bahkan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini kita akan baca sebagai ayat terakhir. Kita akan masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Wahyu. Ini pasalnya yang keempat. Bagaimana tugas anak Tuhan di dunia sampai di sorga. 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkaulah telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Pemasik, saya katakan di awal khotbah saya bahwa pelayanan doa dan pujian, ucapan syukur bukan hanya di bumi, tapi nanti sampai di sorga. Orang-orang yang ada di sorga, di dalam kitab Wahyu pasalnya yang keempat ini, bicara tentang peristiwa di sorga. Jadi saudara bukan hanya saudara menjadi orang beragama Kristen, saudara juga pewaris kerajaan sorga. Amin. Harus jaga, perhatikan, pelihara imanmu sampai engkau
juga masuk seperti 24 tua-tua ketemu Tuhan dan mereka hanya memuji Allah, mengucap syukur siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Dan inilah firman pada saat ini. Kita akan tetap berdoa, memuji Tuhan dalam kondisi keadaan apapun. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita nyanyikan lagu di Wahyu pasal 4 ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Angkat suaramu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi sembah Dia. Surga bumi menyembah. Surga bumi sembah Dia. Surga bumi menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Mari kita bersyukur. Engkau yang duduk di tengah, Haleluya. yang menerima pujian. Angkat suaramu, keluarkan suaramu bagi Dia. Ungkapan syukur baginya. Siara la 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 la. Orataka manana mase. Orataka manana mase. Haleluya. Orataka namase. Mari angkat hatimu kepada Yesus. Angkat hatimu. Angkat tanganmu kepadanya. Firman-Mu tidak hanya sekadar sebagai pengajaran, sebagai teori, sebagai orang percaya. Berdoa, mengucap syukur, dan memuji. Hanya sekedar pengetahuan di otak tidak. Mari kita akan praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti Daniel, seperti Hana. Mereka bertahan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ancaman. Karena mereka tahu rahasia kemenangan mereka adalah berdoa, adalah mengucap syukur. Sehingga hati mereka tidak takut, tidak khawatir walaupun nyawa mereka terancam. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada saat ini tidak akan kembali dengan hampa. Firman-Mu akan mengisi hati kami. Firman-Mu akan
bertumbuh di dalam hati dan roh kami. Sehingga kami menjadi anak Tuhan sebagai anak Tuhan yang kuat, dinamis, semangat, tidak mudah menyerah, tidak mudah takut menghadapi tantangan. Tetapi bersama Tuhan dan berdoa dan mengucap syukur, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan roti dan anggur. Kami terima dan kami mohon berkat Allah turun kepada roti dan anggur. Sehingga kami terima dengan iman dan kami semua boleh diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan siapkan roti perjamuan masing-masing. Sambil kita menyanyi satu lagu. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, Kau telah mati ganti diriku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu. Kalau semua sudah dapat, berdiri, pegang roti dengan tangan kanan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu Untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan disembah dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan. Kalau sudah angkat roti sebagai penghormatan yang merupakan lambang dari tubuh Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kau sudah memberikan semua untuk kami. Supaya sorga menjadi warisan kami. Yang menjadi tempat tinggal semua para saleh-salehnya. Sebab itu kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kita makan, kita dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman. Haleluya. Kalau sudah, mari pegang anggur atau cawan ini. Ini lambang dari darah Yesus. Karena di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada penyucian. Di dalam darah ada kesembuhan. Di dalam ada darah ada kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis setan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sudah korbankan hidup-Mu untuk kami. Bagi-Mu Tuhan kepujian, bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Terima kasih. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hibur, yang berbeban berat angkat beban kami, yang gagal Kau ganti kegagalan kami. Terima kasih buat tubuh-Mu, terima kasih buat darah-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.